Di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, TKA itu kalau dia akan bekerja, dia harus mendapat surat izin tertulis Menteri Tenaga Kerja. Surat izin tertulis Menteri Tenaga Kerja itulah satu-satunya alat kontrol. Saya ulangi. Surat izin tertulis Menteri Tenaga Kerja itulah satu-satunya alat kontrol agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan TKA. Termasuk menghindari tidak terjadi penggunaan TKA unskilled workers, buruh kasar. Yang kita persoalkan buruh kasar kan. Yang teman-teman media kan sudah memberitakan terus-menerus. Bahkan media online, media elektronik TV ada menyorot buruh di Meikarta yang berasal dari TKA Cina jadi tukang batu. Teman-teman media online, cetak, dan televisi juga sudah ikut dalam proses tanda petik sidak oleh pemerintah, termasuk waktu itu masih Menaker Pak Hanif Dakiri. Di daerah-daerah TKA-nya kan banyak yang buruh kasar. Itu saja menggunakan instrumen surat izin tertulis Menaker masih terjadi penyimpangan. Khususnya masih banyak masif TKA, dalam hal ini TKA Cina, buruh kasar bekerja. Nah, kenapa itu terjadi? Karena satu-satunya alat kontrol untuk tidak terjadi TKA buruh berbondong-bondong masuk ke Indonesia, itu adalah surat izin tertulis menteri. Itu saja ada penyelewengan. Kita tidak bisa bayangkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya PP nomor 34 tahun 2021 ini tentang TKA, surat izin tertulis menteri itu hilang. Pertanyaan kita, apa alat kontrolnya? Bahwa satu, tidak ada penyimpangan penggunaan TKA. Dua, tidak akan masuk berbondong-bondong buruh kasar TKA atau TKA unskilled workers masuk ke Indonesia. Kenapa kita menyoroti KSPI tidak setuju buruh kasar TKA ini, khusus TKA Cina masuk ke Indonesia yang buruh kasarnya? Karena mengancam lapangan pekerjaan orang Indonesia. Konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Melanggar UUD 45. Yang berbahaya. Memang ada namanya dalam PP nomor 34 ataupun Undang Cipta Kerja namanya RPTKA. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Tapi di situ sifatnya pengesahan administrasi. Tapi kalau surat izin tertulis itu berbeda. Alat kontrolnya jadi hilang. Nah, oleh karena itu kami bisa prediksi sikap KSPI memperkirakan akan terjadi dengan PP nomor 34 ini TKA buruh kasar Cina masuk ke Indonesia. Itu yang hati-hati. Sehingga alat kontrolnya tidak ada. Oleh karena itu hati-hati. Dengan demikian kami menolak PP nomor 34 tahun 2021 tentang TKA sebagaimana layaknya kami menolak pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait TKA tersebut. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya buruh, TV-nya kaum buruh.